Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu? Tentu saya berdoa, saya berharap semua baik-baik saja. Amin. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas hari ini seperti biasa, kita mau membaca, kita mau renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dan kami percaya Engkau telah menyediakan apa yang kami butuhkan hari ini. Dan karena itu kami mau mendahulukan Tuhan. Yang paling penting kami butuhkan hari ini adalah penyertaan Tuhan sempurna dalam seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hanya merancangkan yang baik dalam hidup kami, dan karena itu firman yang akan kami baca kiranya ini akan memberikan kami kekuatan, semangat untuk melangkah di hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di Ezra pasal 6, agak sedikit panjang, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Ini pekerjaan selesai pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 13, kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar Boznai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan saksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Ayat 17, untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor. Menurut bilangan suku Israel. Ayat 18, mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Nah Bapak Ibu, untuk mewujudkan pekerjaan besar tentu diperlukan yang namanya kerjasama yang baik
dari orang-orang yang ambil bagian di dalamnya. Betul? Nah, kitab Ezra menuliskan bagaimana terwujudnya pembangunan dan pentahbisan rumah Allah. Di sana ditemukan kerjasama yang baik antara orang-orang yang terpanggil dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Terlebih, ini yang penting, iman yang kokoh dari Nehemia dan kawan-kawannya yang sangat dibutuhkan untuk merealisasikan maksud Allah bagi kehidupan umatnya. Bagi orang Yahudi, pembangunan bait suci sangatlah penting, Bapak Ibu. Mengapa? Karena di tempat itu mereka dapat beribadah dan mempersembahkan korban syukur dan pengampunan dosa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan. Adapun para tua-tua Yahudi dapat melanjutkan pembangunan dengan lancar karena digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Mereka menyelesaikan pembangunan itu seturut perintah Allah melalui Raja Kores, Darius, Artasastra, raja-raja negeri Persia. Itu yang kita baca tadi di ayat 14. Nah, Bapak Ibu, memang ada banyak cara untuk memperoleh keberhasilan. Tetapi keberhasilan yang benar tentu harus seturut rencana Tuhan. Amin. Begitupun keberhasilan pembangunan bait suci dapat diselesaikan karena digerakkan oleh nubuatan para nabi. Mereka ini adalah penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Mereka bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Keahlian dan kepandaian yang diberikan Tuhan, ya, itu digunakan untuk mewujudkan kehendaknya. Hati yang percaya dan mau tunduk, inilah yang menjadi dasar keberhasilan umat Tuhan dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan mereka kembali ke Yerusalem dan izin untuk membangun termasuk logistiknya berasal dari raja. Meski raja bukan dari umat Yahudi, namun Raja Kores adalah pilihan Allah untuk mewujudkan rencananya. Amin. Kita boleh bangga bila melihat pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ada yang berkata, di mana orang Batak tinggal, pasti di sana ada gerejanya. Iya kan? Kita boleh bangga dengan ucapan ini. Namun, kita juga boleh merenungkan apa yang melatar belakangi pertambahan gereja-gereja tersebut. Bila motivasi kita karena kerinduan untuk memuji dan beribadah kepadanya, tentu itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Keberhasilan membangun rumah ibadat hendaknya dibarengi dengan keberhasilan dalam ibadah bersama dalam kesatuan, saling mengasihi, saling menghormati sebagai wujud ketaatan, ya, sebagai wujud ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Ada banyak orang kemudian bangun gereja tapi kosong gitu ya. Nah, karena itu ya motivasi kita membangun tempat ibadah ini penting. Motivasinya apa? Ya. Dan karena itu ya
ketika kita berhasil membangun rumah ibadah, hendaknya, sekali lagi saya beri penegasan, dibarengi dengan keberhasilan dalam ibadah bersama, dalam kesatuan, saling mengasihi tentunya, saling menghormati sebagai wujud ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan bukan hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan semata. Namun bagaimana kita mengimplementasikan ibadah itu di tengah-tengah kehidupan sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Beribadah kepada Tuhan dengan setia adalah kerelaan, dengar baik, memberikan hidup seutuhnya bagi terwujudnya maksud Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang kita lakukan akan membawa sukacita bagi banyak orang, dan akhirnya Tuhan yang dipermuliakan melalui keberhasilan tersebut. Amin. Ada banyak orang Kristen ya, rajin beribadah, lalu kemudian Tuhan memberikan jabatan kepadanya, tapi kemudian berakhir dengan tidak memuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Ada banyak begitu. Karena itu ketika engkau diberikan jabatan oleh Tuhan, sebagai apa saja, mulai dari jabatan ya kecil sampai jabatan yang besar, yang namanya juga jabatan, ya kan? Biarlah engkau hanya memuliakan Tuhan. Amin. Bahwa ketika engkau mendapat jabatan, dipercayakan sesuatu, ya, itu sebetulnya bukan kebetulan, tapi ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan di sana? Engkau memuliakan Dia, ya kan? Dan banyak orang diberkati sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Amin. Karena itu biarlah kita menyadari bahwa ibadah itu sama dengan mempersembahkan hidup kita. Kita rajin beribadah, tapi kita tidak mempersembahkan hidup kita, itu sama dengan bohong. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, tetapi itu hanya sebatas di ruang gereja, di ruang doa, tetapi dalam kehidupan keseharian tidak nampak kesalehan kita, tidak nampak bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah atau rajin berdoa. Ya, orang yang beribadah itu harus nampak dalam kehidupannya setiap hari, sehingga ada korelasi ya antara ibadah dan juga kehidupan praktis, baik itu di rumah, di kantor, di jalan, di mana saja. Karena ibadah adalah mempersembahkan hidup. Kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu yang saya bilang. Jangan orang Kristen hanya bagus di lagu. Iya kan? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tapi nggak kelihatan. Iya. Masih apa? Masih iri hati. Iya kan? Masih suka apa namanya? Ya, iri. Ya. Iri hati itu saudara kadang nggak terasa loh. Iya kan? Kadang nggak terasa. Lihat orang lain senang, kita sendiri susah. Itu saudara iri hati itu. Ya. Tidak senang melihat orang lain senang. Nah, ini dia saudara ya. Iya.
Itu orang iri hati itu, ya. Tidak bisa melihat orang lain senang. Nah, karena itu biarlah kita menyadari, ya, dimanapun kita pergi dan berada, dalam kerja, dalam seluruh aktivitas kita, mau di rumah kah, mau di jalan, mau di pasar, di tempat kerja, ya, ingat loh, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan bahwa beribadah itu adalah mempersembahkan hidup kami. Sehingga ada korelasi yang sangat kelihatan antara beribadah di ruang ibadah dan juga dalam kehidupan praktis dimanapun kami berada. Nama Tuhan yang selalu ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, dan banyak orang kemudian merasa terberkati dengan apa yang kami kerjakan. Kami bukan saja rajin berdoa, kami bukan saja rajin beribadah, tapi kami juga dapat mengimplementasikan ibadah itu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami pergi dan berada. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini, dalam seluruh aktivitas. Yang kami butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Karena itu kami yakin Engkau memberikan kami perlindungan, kami terhindar dari segala yang jahat. Kalaupun ada hal-hal yang tidak enak yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami